satupun manusia di dunia yang tahu kapan dirinya akan meninggal dunia. 50 tahun lagi, 10 tahun lagi, tahun depan, atau mungkin besok, semua itu ada di tangan Tuhan. Sebagai manusia pun kita tak dapat menghindari kematian yang telah ditakdirkan. Hal itu sepenuhnya menjadi rencana tak terelakkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya pula, jika memang belum waktunya, Tuhan punya segala cara untuk menyelamatkan nyawa manusia seburuk apapun keadaannya. Seperti yang terjadi ke 5 orang berikut ini. Meski terjebak dalam sebuah situasi yang seakan tak mungkin selamat dari sana, namun orang-orang ini berhasil selamat. Seakan-akan mereka mencurangi kematian. Dan berikut ini 5 orang yang secara tidak terduga berhasil menghindari kematian. Mei 1902, Gunung Pelly yang berada di Pulau Martinique mengalami erupsi dan membunuh 30-40 ribu penduduk di pulau itu. Erupsi ini kemudian dianggap sebagai salah satu erupsi paling mematikan yang pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia. Meski begitu, seorang pria bernama Ludger Silberis berhasil selamat dari peristiwa mematikan ini. Dikarenakan dirinya hobi memukuli pria lain, Ludger Silberis merupakan seorang keturunan Afro-Karibia kelahiran 1875. Dirinya dikenal penduduk pulau itu sebagai pria yang kerap berbuat onar. Sudah berulang kali dirinya keluar masuk penjara karena hobinya untuk mabuk-mabukan yang tak jarang berujung pada pemukulan. Tak heran pada 7 Mei 1902, dirinya kembali ditangkap pihak kepolisian setelah terlibat dalam perkelahian dan memukul seorang pria. Polisi yang kesal dengan ulahnya memutuskan untuk mengurungnya di ruang isolasi, berharap Ludger menyesali seluruh perbuatannya. Ukuran yang sempit, posisinya yang berada separuh di bawah tanah, tak ada jendela, hanya sedikit cahaya yang masuk lewat celah kecil di pinggir pintu, membuat para kriminal takut untuk masuk ke sana. Namun ternyata keputusan polisi untuk mengurungnya di ruang isolasi inilah yang membuatnya selamat dari erupsi gunung yang melahap para penduduk. Keesokan harinya, 8 Mei 1902, Gunung Pelly yang sudah mengalami peningkatan aktivitas vulkanik mengeluarkan erupsi yang sangat dahsyat dan memuntahkan partikel-partikel batuan dan juga cairan pijar yang sangat panas. Dalam seketika, Pulau Martinique menjadi gelap gulita tertutup abu selebar 80 km. Lebih parahnya, tekanan yang dihasilkan meratakan dan menghanguskan semua benda, bangunan, bahkan manusia dalam radius 12 km. Ketiadaan alat pendeteksi aktivitas vulkanik di tahun itu membuat para penduduk tak sempat melakukan evakuasi. Asap yang ditimbulkan juga menyebabkan banyak orang keracunan dan kesulitan bernafas. Diperkirakan 30.000 sampai 40.000 penduduk kota Saint-Pierre terbunuh oleh erupsi itu. Tapi seperti yang sudah diceritakan, Ludger Silberis bukan salah satu di antaranya. Meski dikenal sebagai orang jahat yang suka berbuat onar, ternyata hari itu bukanlah hari di mana ia ditakdirkan untuk meninggal. Beberapa hari setelah erupsi, tim penyelamat mendengar suara tangisan Ludger dari dalam penjara. Ia kemudian diselamatkan oleh tim penyelamat dalam kondisi luka bakar yang cukup parah. Lokasi penjara yang berada di pinggir kota serta lokasi ruang isolasi yang berada di bawah tanah membuat Ludger Silberis berhasil selamat dari hembusan abu panas yang melahap para penduduk. Kisah ini pun kemudian dianggap sebagai ironi. Bagaimana bisa seorang penjahat yang gemar memukuli orang dan berbuat jahat justru selamat karena tabiat buruknya itu. Namun bagaimana dengan orang berikut ini yang berhasil selamat karena kebiasaan membawa koin di saku dadanya? Uang koin. Mungkin bagi beberapa orang, uang koin bukan merupakan hal yang berharga. Menemukan uang koin tergeletak di tanah, mungkin tak banyak yang berpikir untuk mengambilnya. Lain halnya jika yang tergeletak di bawah tanah itu uang 50.000 bahkan 100.000 rupiah. Tetapi bagi seorang prajurit bernama Optatius Vicens, uang koin yang kerap disepelekan ini ternyata berharga lebih dari apapun di dunia. Berkat koin yang ia letakkan di sakunya, dirinya berhasil selamat, hidup, dan dapat menikmati usia tua. Berkat koin itu, ia juga dapat menceritakan kisah ini kepada anak dan cucu-cucunya. Optatius Vicens merupakan seorang prajurit Belgia pada Perang Dunia Pertama. Kala itu dirinya ditugaskan untuk berperang di kota Lebeke di Belgia, dan entah kenapa dirinya membawa tumpukan koin di saku dadanya. Ironisnya, ternyata suara gesekan koin itulah yang membuatnya terdeteksi oleh pasukan Jerman. Mendengar suara kencingan koin, pasukan Jerman dengan sigap menembak Optatius Vicens.
Tetapi dari sekian banyak sasaran tembak, mulai dari kaki hingga kepala, peluru tersebut secara tepat mengenai tumpukan koin yang berada di sakunya itu, membuatnya terpental dan tidak menembus dada Bayzens. Pasukan Jerman pun tak sadar akan hal itu dan menganggap kalau Bayzens telah mati tertembus peluru panas. Beberapa saat kemudian setelah para pasukan Jerman pergi meninggalkannya, barulah ia merangkak menuju ke tempat yang aman. Tumpukan koin yang telah menyelamatkan nyawanya itu kemudian ia simpan dan terus ia ceritakan kepada anak dan cucu-cucunya. Hingga hampir 1 abad kemudian, Cicit dari Opticius kembali memviralkan kisah hidupnya ini. Cicit dari Opticius bahkan melalui Reddit mengunggah foto tumpukan koin yang menyelamatkan nyawa Opticius. Dan banyak orang yang membaca kisah ini menganggap bahwa Opticius merupakan pria paling beruntung di dunia. 15 Februari 1884, Nyonya Casey ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tengkoraknya hancur, tenggorokannya dirobek dari telinga sampai telinga, serta rumah yang hangus terbakar. John Lee, pelayan yang bekerja di rumah Nyonya Casey, dinyatakan bersalah atas semua kejahatan itu, dan hakim pun menjatuhinya hukuman mati. Tetapi entah bagaimana, karena para algojo tak mampu mengeksekusinya, hukuman John Lee malah diubah menjadi penjara seumur hidup. John Lee merupakan seorang pria 20 tahun asal Devon, Inggris, yang bekerja sebagai tukang kebun dan pelayan dari seorang janda tua, Emma Case. Dengan segala bukti yang ada di lokasi kejadian, beserta luka tak terjelaskan yang berada di tangannya, membuat John Lee diyakini sebagai pelaku atau paling tidak turut campur dalam aksi pembunuhan dan pembakaran ini. Meski tak mengakui dan terus mengatakan kalau ia tak bersalah, dengan bukti yang kuat, hakim memvonisnya hukuman mati. 23 Februari 1885, John Lee dijadwalkan akan dieksekusi dengan hukuman gantung. Para algojo telah siap untuk menarik tuas untuk membuka pintu kayu di bawah kaki John Lee yang akan membuatnya tergantung, kehabisan nafas dan kemudian meninggal dunia. Tetapi anehnya, saat sang algojo menarik tuas, pintu kayu tersebut macet dan tidak terbuka. Tim eksekusi pun mencoba memperbaikinya dan sang algojo kembali menarik tuas itu, namun pintu kayu itu tetap tidak terbuka. Hal ini pun terjadi sebanyak 3 kali, hingga pada akhirnya hakim memutuskan untuk menunda eksekusi John Lee. Pada akhirnya, hukuman John Lee diubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup saja. Bahkan 22 tahun kemudian pada 1907, John Lee dibebaskan dari penjara. Sejak saat itu pun orang banyak yang menganggap John sebagai pria yang tak dapat digantung. Hukuman mati yang tak terelakkan, entah bagaimana dapat dihindari oleh John Lee. Meski hakim telah menetapkan 23 Februari 1885 sebagai tanggal kematian John, namun karena Tuhan tidak berkehendak, ia pun bisa selamat dari hukuman mati itu. Namun bagaimana dengan pria berikut ini yang selamat setelah terjatuh dari ketinggian 10 km tanpa parasut? Bayangin kalian terjatuh dari ketinggian 33.000 kaki atau sekitar 10 km di udara tanpa menggunakan parasut. Kematian. Sepertinya itulah yang pasti menanti kalian di bawah sana. Para penerjun payung yang menggunakan parasut saja hanya melompat dari ketinggian sekitar 3 km. Namun tak bagaimana seorang pramugari asal Serbia berhasil selamat setelah mengalami semua itu. Pramugari itu bernama Vesna Vulovic. Namanya bahkan tercatat di Guinness Book of World Records sebagai manusia yang berhasil selamat setelah jatuh dari ketinggian tertinggi tanpa menggunakan parasut. 26 Januari 1872, pesawat JAT-367 dalam penerbangannya dari Stockholm, Swedia, menuju ke Belgrade, Yugoslavia meledak dan hancur berkeping-keping di udara. Terdapat beberapa versi mengenai penyebab dari ledakan ini. Ada yang mengatakan kalau pesawat JAT-367 ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Cekoslovakia karena salah mengiranya sebagai pesawat musuh. Tetapi diyakini kalau JAT-367 merupakan sasaran dari aksi terorisme, di mana sebuah koper berisi bom telah ditaruh di bagasi yang kemudian meledak di udara. 27 orang penumpang termasuk kru pesawat meninggal dunia dalam ledakan ini. Tetapi di balik kisah menyedihkan itu, ternyata terdapat seorang pramugari yang berhasil selamat dari ledakan pesawat JAT-367 yang terjadi di ketinggian 33.000 kaki itu. Vesna Vulovic, pramugari berusia 22 tahun itu secara ajaib berhasil selamat setelah jatuh bersama ekor pesawat di gunung yang berhutan lebat dan tertutup salju. Lebatnya pepohonan beserta salju yang tebal meredam hantaman yang terjadi saat pesawat jatuh ke darat. Vesna pun berhasil selamat meski banyak kehilangan darah dan mengalami retak serta patah tulang di sekujur tubuh.
Setelah dirawat beberapa bulan di rumah sakit dan menjalani serangkaian terapi, dirinya memutuskan untuk kembali bertugas sebagai pramugari di JAT Airlines. Dan saat diwawancarai oleh New York Times bagaimana ia bisa selamat dari kejadian tersebut, dirinya berkata bahwa ia mirip seperti kucing, yaitu punya 9 nyawa. Tapi bagaimana dengan pasangan berikut ini yang selamat karena cinta? Peluang bagi seorang manusia tersambar petir adalah 1:700.000. Sepasang kekasih asal Los Angeles ini terbilang sangat tidak beruntung karena tersambar petir saat sedang berjalan kaki. Tetapi di balik ketidakberuntungannya itu, rasa cinta mereka berdua telah menyelamatkan nyawa mereka. Pada suatu malam tahun 2015, Dylan dan Lexi yang sedang berjalan kaki di sekitar daerah Claremont dibuat terkejut mendengar suara sambaran petir. Karena takut akan badai petir itu, mereka pun berpegangan tangan satu sama lain sambil berjalan melalui daerah Claremont. Namun alangkah tidak beruntungnya mereka, sebuah petir menyambar ke atas kepala Dylan dan kemudian mengalir ke pacarnya. Tetapi bukannya gosong, terpanggang atau bahkan meninggal, keduanya berhasil selamat dan bahkan tak mengalami cedera berarti. Mereka sendiri yang bingung kemudian memutuskan untuk pergi ke dokter, memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, apakah tubuh mereka baik-baik saja. Menurut Dr. Stefan Reynoso, pasangan ini bisa selamat karena sambaran petir yang masuk lewat kepala Dylan disalurkan lewat kaki Lexi ke dalam tanah. Dan berkat hal itulah, mereka berdua bisa selamat dari sambaran petir yang mencapai jutaan volt. Dan berikut itulah 5 orang yang berhasil selamat dari peristiwa kematian yang sangat mengerikan. Kira-kira apa lagi nih yang harus kita bahas? Tulis di kolom komen di bawah.